Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjat kelapa buahnya satu. Jumpa lagi bersama saya di channel Petani Nomor 1. Kali ini saya mau membahas tentang cabai tidak mati di genangan air seperti ini, yang banyak di paritan bedengan cabainya. Nah ya, nampak ya. Nah, ini air. Nih, nampak ya, nih. Dan buahnya banyak itu, nampak buahnya banyak itu ya. Nah. Tidak mati. Sedangkan air dekat dari cabainya. Jadi kenapa ini tidak mati? Memang sudah sering saya bahas, tapi nggak apa-apa. Saya bahas terus supaya lebih mengerti. Kemungkinan daerah lain. Kemungkinan kalau daerah lain airnya seperti ini, cabainya mungkin sudah banyak mati, ya kan? Jadi kalau di sini kenapa tidak mati? Karena tidak mati ini, sewaktu semalam penanaman cabai ini dari kecil, airnya memang sudah ada di sini. Sebanyak inilah airnya. Sewaktu penanaman, sewaktu kecil. Sampailah sekarang, sampailah besar, sampai berbuah. Nah ya, sampai berbuah. Besarlah pohon cabainya itu seperti ini. Jadi kemungkinan yang di tempat lain itu ada air di parit bedengan ini, kemungkinan macam gini kemungkinannya itu ya. Itu sewaktu penanaman airnya nggak ada ya, ataupun airnya jauh ke bawah. Jadi setelah sudah besar datang air seperti ini, sebanyak inilah umpamanya airnya kan. Itulah membuat mati cabainya itu, karena akar cabai itu langsung ke bawah. Kan airnya nggak ada, jadi ke bawah akarnya sewaktu kita menanam. Nah, apalagi kita waktu menanam itu kita keringkan, habis itu kita tanam, besar cabainya itu. Tahu-tahu nanti sudah besar macam gini, datang air seperti ini, ya jelas sudah mati. Kalau ini pun saat malam, seandainya ya waktu penanamannya airnya nggak ada ini, kering, umpamanya kan, sebesar inilah sudah berbuah macam ini, datanglah air seperti inilah banyaknya. Ya, sekarang ini yang kita lihat. Ini kemungkinan sudah banyak yang mati. Kenapa banyak mati? Karena akarnya sudah sampai ke bawah. Akarnya sudah sampai ke bawah, sewaktu kita menanam kan kering. Jadi besar akarnya terus ke bawah. Jadi kalau yang ini, sewaktu kita menanam airnya memang sudah ada di sini. Sudah ada airnya macam gini. Jadi kita tanam, jadi akarnya itu nggak menembus air, nggak ke bawah dia. Jadi akarnya itu menyebar di atas. Jadi kan airnya sudah tinggi di atas ya kan. Jadi akarnya itu di atas. Nggak mungkin dia menembus lagi ke bawah, karena akarnya itu kan tahu dia watt mana air. Jadi menyebarlah deh akarnya itu, akar cabainya itu di atas. Makanya itu banyak yang heran nggak mati. Jadi sebenarnya macam gitulah. Kalau memang penanaman kita dari awalnya itu memang sudah ada air, jadi cabainya itu sudah terbiasa nggak mati dia kan, sudah terbiasa. Nah, sudah terbiasa akarnya itu memang sudah ada air, akarnya memang sudah terbiasa lah di atas. Kalau seandainya kita kering semalam pun bisa juga dikeringkan. Tahu-tahu datang air macam gini, setelah sudah besar, ya banyaklah mati. Itulah nanti layu fusarium, berbagai-bagai lah, lisut. Nah itulah yang banyak mati itu. Kita obati, kita ini, kita kasih itu segala macam, nggak mempan-mempan. Rupanya akarnya sudah busuk. Nah. Kenapa akarnya sudah busuk? Karena itu tadi, gara-gara itu penanaman kita sewaktu kecil nggak ada air. Tahu-tahu sewaktu sudah agak besar datanglah air seperti ini. Ya habislah cabai kita mati. Ya kan? Nah, jadi macam gitu kawan-kawan. Kalau memang tapaknya itu tempat berair, nggak usah palah dikeringkan kali airnya. Sewaktu kita menanam, tanam aja. Jadi cabainya itu nanti dari kecil sudah terbiasa ada air di bawah. Jadi akarnya itu menyebar di atas. Nah, itulah ada kuncinya ya, kawan-kawan. Jadi jangan takut kalau ada air seperti ini. Terkecuali memang ini bertambah lagi ke atas, barulah kami sedot ataupun kami buang airnya. Tapi di sini airnya ya gini-gini aja. Nah, seginilah dia suasananya. Jadi buahnya pun bisa dilihat luar biasa, ini buahnya banyak ya kan. Nah ini nampak yang sini.
Nah. Ini belum sampai umurnya 60 hari. Kalau nanti 60 hari ini, biasanya kalau udah pohon macam gini, ini lebih banyak lagi buahnya. Nampak jadi. Nah, ya. Jadi itu kuncinya ya kawan-kawan. Dimanapun berada, mungkin kawasannya itu kawasan-kawasan yang berair juga kayak gini tadi. Nah ya kan, nah ini buahnya nampak banyak, ini buahnya kalau di jalan kan dilihat, wis ngeri nih buahnya. Nah, jadi di sini di konten ini saya membahas tentang kenapa cabai tidak mati sedangkan airnya dekat. Nah ya, kalau menurut kita berapa jauh lah itu dari rumpun cabenya itu ke air, tapi akarnya itu menyebar di atas. Nggak nembus sudah ke bawah akarnya itu, karena memang udah ada airnya sewaktu kita menanam. Jadi itulah kuncinya ya kawan-kawan. Juga kalau menurut saya, kalau di tempat-tempat lain pun begini juga ini, saya rasa. Jadi yang komen yang bilang kalau tempat saya nggak bisa kayak gini, mungkin caranya itu tadi lain-lain ya. Nah, kalau memang caranya seperti ini, saya yakin bagus hidup. Tapi memang airnya ada dari awal, dari penanaman. Nah, nggak mati itu. Jadi kita usahakan dari air itu setinggi lebih kurang 30 cm. Ya, 30 cm ataupun 25 cm sedekat-dekatnya dari air. Kalau umpamanya 35 cm itu sudah bagus sekali. Nah, bisa dilihat perkembangannya kan. Nampak airnya banyak tergenang. Waktu hujan semalam pun menambah lagi ini airnya. Waktu hujan, tapi nggak lama ya. Jarak-jarak 1 hari lah. Nambah lagi kira-kira menambah lah 5 cm lagi ke atas airnya. Jarak 1 hari kering lagi seperti ini. Macam biasa balik normal ya. Nah. Jadi itulah pembahasan kenapa cabai tidak mati di kawasan sini. Itu sedangkan air tergenang di sini. Jadi pembahasannya dari awal memang sudah ada air. Nah, jadi kalau kawan-kawan, kenapa layu fusarium itu sering terjadi di musim hujan, ya kan? Kalau musim hujan itu sering terjadi layu fusarium. Apalagi yang kawasan yang nggak kena air selalu. Tahu-tahu datang air, itu banyak nanti layu fusarium. Rupanya akarnya sudah busuk. Kita obati, paling-paling dia hanya bertahan-tahan gitu aja lah. Karena kenapa? Akarnya yang busuk, bukan layu fusarium betul. Nah, jadi kalau kita lihat macamnya memang layu fusarium, rupanya gara-gara akarnya sudah terkena air. Jadi itu aja ya, semoga paham pembahasan seperti ini. Tentang cabai tadi tidak mati. Jadi kalau ada lahan ya, kawasan lain, kalau ada air seperti ini jangan ragu, tanami aja, nggak apa-apa. Yang penting tingginya itu dari air, kalau bisa diusahakan 35 cm, kalau nggak bisa pun 30 cm. Kalau seandainya pun ada datang hujan setakat ukur-ukur 25 cm, kalau dalam jarak 1 hari 2 hari itu sebenarnya aman juga yang itu. Tapi jangan lama-lama lah ya kan. Nah, jadi normalnya itu bikin aja lah 30 cm, 35 cm dari air. Oke? Yang subscribe saya doakan murah rezeki, tercapai hajat dan keinginannya, apa saja yang diinginkannya, yang dicita-citakannya tercapai. Saya juga tidak lupa mendoakan yang belum nikah, yang belum kawin, semoga cepat dapat jodoh, cepat menikah. Amin. Oke, bagikan terus channel ini pada teman-teman lain. Semoga kita bisa belajar bersama di channel Petani Nomor 1, supaya bisa terus membagi informasi-informasi dan juga pengalaman-pengalaman yang ilmu-ilmu yang sudah saya dapat. Oke. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau yang mana mau bertanya, tanyai melalui komentar, nanti saya jawab di komentar. Oke, bye.